Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Busriadi dari kelas IN NBI saya 1431143, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Untak Surabaya. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teknologi Beton yang diajar oleh Miss Retno, yang mana beliau menyuruh membuat video tentang untuk menjelaskan apa yang kita tulis di lembar jawaban UTS tersebut. Tapi sebelumnya di sini saya mau mengucapkan minta maaf kepada Miss Retno karena saya tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di soal. Saya bisa mengerjakan hanya sampai segini dikarenakan suatu problem yang menyebabkan saya nggak ada laptop, dan di sini saya masih dalam masa karantina, jadi belum bisa keluar rumah, jadi emang sama sekali nggak bisa mendapatkan laptop, jadi emang bisa mengerjakan segini. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf sama Miss Reno karena nggak bisa menyelesaikan tugas ini. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya tulis di lembaran ini mengenai soal UTS. Yang mana di soal UTS itu terdapat 3 butir soal. Yang mana soal pertama itu tentang 4 keuntungan dari beton ini. Di sini saya yang pertama menulis harganya itu relatif murah. Mungkin karena relatif murah dikarenakan masih menggunakan bahan-bahan yang masih tersedia gitu loh, bahan-bahan lokal gitu, jadi lebih murah dibandingkan menggunakan baja atau besi tulangan lainnya. Terus yang kedua, termasuk bahan yang berkekuatan tekan tinggi gitu loh. Terus mempunyai sifat tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi sekitar. Dan yang keempat, dikarenakan beton ini termasuk tahan aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatannya itu termasuk rendah gitu, dibandingkan benda-benda yang lainnya gitu loh. Jadi menurut saya 4 keuntungan kita menggunakan beton ini. Terus butir soal yang kedua itu 4 komponen penyusun kimia dari semen dan beserta fungsinya. Di sini yang pertama ada trikalsium silikat. Yang mana trikalsium silikat ini merupakan senyawa yang paling dominan dalam semen dan memberikan sifat semen. Tapi C3S ini akan langsung terhidrasi dan menghasilkan panas bila terkontaminasi dengan air. Terus yang kedua ada dilkalsium silikat, yang mana dilkalsium silikat ini bereaksi dengan air lebih lambat, sehingga hanya berpengaruh terhadap pengkerasan semen setelah berumur lebih dari 7 hari. Dan C2S ini juga membuat semen tahan terhadap serangan kimia atau chemical attack, dan juga mengurangi besar susutan pengeringan. Terus yang ketiga ada trikalsium aluminat. Trikalsium aluminat ini dia tuh berfungsi untuk berhidrasi secara eksotermik dan bereaksi sangat cepat, memberikan kekuatan setelah 24 jam. Dan yang terakhir ada tetrakalsium aluminofer. Okay. Di sini untuk C4AF ini kurang begitu besar pengaruhnya terhadap pengkerasan semen, tapi dia berpengaruh untuk pemberian warna abu-abu pada semen. Terus soal yang terakhir ada tentang persentase tentang yang agregat yang lolos gitu loh. Tapi di sini saya hanya bisa menyelesaikan 2 tabel ini, yang mana ini tentang
tentang ini yang find agregat, yang mana diketahui itu tentang nomor ayakan serta milimeternya kan, terus gramnya, gram ayakan. Terus kita sekarang mencari persenan material yang tertahan. Di sini cara mencarinya itu misalkan yang 30 ini, yang ayakan nomor 4, yang gramnya itu udah 30. Jadi di sini 30 ini dibagi dengan 500 terus dikalikan 100. Jadi menghasilkan dapat yang persen materialnya itu mendapatkan 6%. Begitu selanjutnya dengan yang ayakan nomor 8, dia ada 27 gram dibagi 500 terus dikali dengan 100% mendapatkan 5,4. Jadi begitu seterusnya ini selanjutnya sampai ayakan nomor 100. Setelah itu kita mencari persenan kumulatif. Di sini ada yang tertahan. Di sini caranya caranya dari menambahkan dari awal. Ini kan 0 ditambah 0 jadi 0, 0 ditambah 0 jadi 0. Terus ini 0 ditambah 6 jadi 6. Terus 6-nya ditambahkan ke 5,4 jadi 11,4. 11,4 ditambah 12,4 jadi 23,8. Terus 23,8 ditambah 30 jadi 53,8. 53,8 ditambah 54,40 jadi 78,2. Terus 78,2 ditambah 21,8 menjadi 100. Untuk mencarinya seperti itu. Terus dari yang passingnya ini dari awalkan dari 100 terus dikurang-kurang. Jadi ini 0 kurang 100 tetap 100. Gitu. Jadi nyampainya ke sini. Jadi 100 dikurang 6 jadi 94, 94 dikurang 11,4 jadi 88,6. 88,6 dikurang 23,8 jadi 76,2. 76,2 dikurang 53,8 jadi 46,2. Begitu seterusnya gitu loh. Terus untuk mencari find modulusnya ini, dari find modulus ini dari total semua ini dibagi 100. Total dari persen kumulatif yang retain di total semuanya terus dibagi 100 akan mendapatkan hasil find modulusnya 2,732. Terus dilanjut dengan yang course agregat yang ini. Mungkin di course agregat ini caranya sama, nggak jauh beda, masih sama persis mungkin cara menghitungnya dengan kayak yang di course di find agregat tadi. Jadi ini kurang lebih cara ngitungnya sama. Jadi saya hanya bisa mengerjakan sampai segini. Di sini masih ada selanjutannya, tapi saya emang bisa mengerjakan sampai segini. Jadi ya, dikarenakan suatu kendala, jadi saya hanya bisa mengerjakan sampai segini gitu loh. Mungkin akhir kata dari apa yang saya kerjakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.